Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kondes Mendestar tentang hati dan jiwa, apa kabar? Semoga kabar baik ya. Selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama Kondes Mendestar tentang hati dan jiwa ya di general reading. Di kesempatan kali ini ada sebuah judul ya. Kenapa Kondes selalu merasa ditarik energi Kondes untuk duduk di sini ya, dan ingin menyampaikan mungkin kartu pesannya ya. Apa sebenarnya niat dan isi hatinya padamu? Ya, mungkin yang lagi PDKT, yang lagi gebet-gebet gitu, lagi mencari gebetan, kemudian mendapatkan sebuah kenalan. Nah, di sini kita akan lihat apa sebenarnya niat dan isi hatinya padamu. Oke. Di sini sudah ada 4 pilihan ya. Kita pick a card ya, kita pilih kartu ya. Atau di sini ada anggur ya, anggur warna apa tuh? Warna kuning ya. Sebagai sebagai cara untuk mempermudah sahabat Kodis menyalurkan energi. Ada anggur merah, anggur hijau, dan anggur hitam. Ya, ini hanya sebagai pembeda aja untuk mempermudah sahabat semua menyalurkan energi atau mencurahkan ya, agar energi kalian itu menjadi sebuah curahan di sini, karena kita kan akan fokus pada warna yang kalian inginkan di sini. Itulah cara kita untuk menyalurkan energi. Silakan dipilih file 1, file 2, file 3, file 4, atau dipilih ke semuanya, karena ini adalah general reading, energi ditarik secara acak ya dimanapun kalian menemukan video ini ya. Silakan dipilih, dimulai dari sekarang. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang kamu tanyakan atau tentang apa yang kamu inginkan ya. Oke, dimulai dari sekarang. Oke, kita mulai untuk file yang pertama. Di sini ada anggur hijau ya, di file yang pertama. Apa sebenarnya niat dan isi hatinya padamu? Oke, file yang pertama kita akan mengambil 5 kartu saja dan 1 sebagai bottom of the deck, yaitu penguat daripada tebaran kartunya ya. Kita akan mulai fokus. File yang pertama. Apa sebenarnya niat dan isi hatinya padamu? Buat sahabat semua, terima kasih sudah klik video ini ya dan menontonnya. Semoga bisa ada manfaatnya ya. Ambil yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat kita sisihkan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sebenarnya niat dan isi hatinya padamu? Tentang cinta, tentang perasaan, kelimpahan cinta yang ingin diberikan padamu, itu niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang pengkhianatan, maaf ya, kalian berdealing dengan orang yang sudah mempunyai pasangan, dan ini adalah bagian dari pengkhianatan dia pada pasangannya. Walaupun kita berbicara tentang niat dan isi hatinya, tapi kita kan, dan hubungan ini adalah bagian dari perselingkuhan dia dari pasangannya. Ini adalah dia mempunyai cinta yang banyak buat kamu. Sisi lain dia juga udah punya rumah tangga atau pasangan. Di sini dia mengkhianati hubungan ini, dan kemudian ini adalah disebut namanya perselingkuh. Kita akan lihat. Apakah benar kalian berdiri dengan pasangan orang lain? Kita akan lihat. Kita akan lihat. Kita akan ambil kartu dan satu lagi sebagai pemuatnya, jadi 6 ya. Ini adalah pemikiran dia. Itu yang ada di pikiran dia, seperti itu. Dia cinta kamu, tapi dia juga lupa kalau dia, bukan lupa sih, dia tahu kalau itu mengkhianati atau perselingkuhan. Dan di sini dia juga mempunyai sebuah tanggung jawab. Itu udah tahu dia. Ya. Niatnya adalah dia mencintai kamu dengan segenap kelimpahan cintanya ke kamu. Tetapi dia mempunyai pasangan orang lain. Artinya kamu berdiri dengan orang yang mempunyai pasangan orang lain. Dan dia mengerti bahwa hubungan antara kamu dan dia itu sebuah pengkhianatan terhadap rumah tangganya atau pasangannya. Dan itu adalah bagian dari namanya selingkuh. Itu yang ada di pikiran dia.
Itu niatnya dia, dan dia mempunyai tanggung jawab, itu paham. Dan di sini di hubungan ini tidak ada rencana apapun untuk hubungan ini, cuma sebatas mencintai saja, tidak sampai ke jenjang sebuah komit atau sebuah status. Hanya ingin mencintai kamu saja tanpa tujuan, karena tidak ada rencana seperti itu. Jadi kayak Heaven ya Des, ya maybe begitu mungkin ya, masuk Heaven. Heaven itu apa Des? Heaven itu berdosa nggak sih? Kalau menurut Gondes berdosa, apalagi kalau kita berdiri dengan pasangan orang lain, sangat berdosa. Heaven tuh suka-suka ya, tapi untuk ukuran lebih jauh ya, beda sama pertemanan atau persahabatan, beda ya. Ini lebih dari apa nih, bahasa kerennya TTM. Nah ini maunya dia TTM, teman tapi mesra. Kalau dibilang mencintai, ya dia niat hatinya isinya mencintai kamu, tetapi tidak untuk rencana lain ya. Berdoa untuk dia, berdoalah untuk dia, untuk kebaikan dia, supaya disadarkan. Ada 02 momen apa ini, tetapi ini ada 02 adalah sebuah hubungan antara kamu dengan dia. Disampaikan seperti hanya hubungan saja ya, partneran ya. Percaya. Sini kamu percaya. Dan ada hubungan vertikal ya, kembali setelah mengerti apapun ini, berdoalah. Tetap ya, dalam keadaan apapun jangan pernah meninggalkan doa ya. Jauhi saja. Gimana menurut kalian? Apakah kalian akan melanjutkan hubungan ini atau akan menjauhi saja? Di file yang pertama, kalau kalian adalah di ranah ini dan ini resonate perjalanan kalian, silahkan dipertimbangkan kembali mana yang terbaik untuk hubungan dan untuk diri kamu sendiri, tanpa ada penyesalan di belakang nanti. Tetap berdoa pada Sang Pencipta dalam keadaan apapun, jangan pernah melupakan doa atau ibadah ya. Oke? File 1, God bless you, Allah memberkatimu, amin. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk file yang kedua ya. Di sini ada anggur merah. Ini hanya sebagai pembeda saja ya. Selalu hanya sebagai sarana untuk mempermudah sahabat menentukan pilihan atau mencurahkan energi ke pilihan atau ke file yang kalian akan pilih. Ya. Apa sebenarnya niat dan isi hatinya padamu? File yang kedua. Kemudian akan shuffle, jadi fokuskan hati ya, pikiran, pandangan, dan fokuskan siapa yang mau pertanyakan di sini, dan jangan lupa hanya berdoa pada Sang Pemilik alam semesta. Fokus ya. Terima kasih buat sahabat semua yang sudah klik video ini, semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menjadikan antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Apa sebenarnya niat dan isi hatinya padamu ya, hati dia padamu. Tetap fokus. Ada Two of Cups atau partneran, komitmen ya, tentang komitmen. Itu yang dia ingin niatkan atau isi hatinya padamu. File yang kedua. Bismillah ya. Tetap fokus. Tentang Six of Wands, tentang kesuksesan dalam hubungan ya. Hubungan ini mau yang PDKT, mau yang sudah terhubung atau sudah menjalin sebuah hubungan ya, dan dia ingin mengawali sebuah langkah atau tindakan ke depan untuk menjadi lebih baik ya. Fokus tetap. Ada Ace of Cups atau ketulusan.
tentang sebuah ketulusan. Ini niat dia. Selain ingin berkomitmen dengan kamu atau menjadi partner kamu atau ada status ya, Mas, seperti itu maksudnya, pacaran kek atau apapun itu, dan dia menginginkan lebih dari itu, menginginkan tentang kesuksesan dalam sebuah hubungan. Dan di sini juga dia akan melakukan sebuah tindakan bahwa dia itu mencintai kamu tulus ya, karena Allah gitu, karena Allah, karena tuh Tuhan ya. Di sini ada kayak macam suka sama suka ya, yang di awalnya itu seperti itu, kemudian menjadi sebuah ketulusan. Itu niat dia dan isi hati dia, ingin partneran, ingin sukses dalam hubungan, dalam seperti tindakan dia udah mulai. Dan dari persahabatan atau dari awal mula cuma suka sama suka menjadi sebuah cinta yang tulus. Dan ini adalah bottom of the deck ya. Dia mencintai kamu penuh, bahkan ingin berumah tangga. Tapi ada sebagian yang berdiling dengan rumah tangga orang ya. Tapi itulah perasaan dia ke kamu yang seperti kamu pertanyakan, yang sebenarnya seperti itu ya. Oke, file kedua. Kalau kamu ada di ranah ini ya, boleh senyum-senyum. Tapi tetap ya, karena ini sebagian ada yang berdiri dengan pasangan orang lain ya. Pertimbangkan kembali. Gondes tidak ACC ya kalau kalian berdiri dengan pasangan orang lain dan kamu tahu, tetapi kamu ada niat ke depan ya. Artinya seperti ini. Kenapa Gondes ke ACC? Apapun itu memang sudah menjadi kehendaknya, tetapi kita tidak boleh melepaskan kontrol. Seandainya kamu berdiri dengan pasangan orang lain ya, paling tidak pertimbangkan kembali kalau untuk melangkah lebih jauh. Walaupun si dia, misalkan kamu feminim, menyatakan perasaan cintanya, itu paling tidak kamu harus mengerti bahwa pasangan dia juga menyetujui seperti itu. Kalau misalkan mau serius gitu ya. Tapi kita bicara tentang niat dan isi hatinya. Isi hatinya tentang sebuah ketulusan, dari suka sama suka menjadi sebuah ketulusan. Tentang niatnya dia ingin sukses dalam hubungan ya, karena ada kelimpahan cinta di sini. Tetapi ada yang lain selain kamu, seperti itu. Yaitu kalau dilihat seperti ini adalah rumah tangga. Dia sudah mempunyai rumah tangga ya. Atau ada yang lain sebelum kamu gitu ya. Kamu harus introspeksi diri. Ini pesan buat kamu yang pertama ya, pertimbangkan kembali. Sebenarnya dia sangat sayang sama kamu. Iya, dia memang sangat sayang sama kamu. Bahkan untuk menempuh jalan yang lebih. Ini ingin berumah tangga sama kamu ya, karena di sini ada kelimpahan juga. Tapi di sini juga sosok yang bertanyakan ini sebagian, enggak semuanya ya, sudah mempunyai rumah tangga. Berbagi kasih dalam damai. Letakkan energi kamu di mana? Apakah benar kamu udah berdiri dengan rumah tangga orang lain atau orang yang sudah mempunyai pasangan ya? Jadilah dirimu sendiri ya. Segala sesuatu jangan memakai topeng. Jadilah dirimu sendiri. Kalau suka ya bilang suka, kalau tidak ya tidak. Ada kerinduan di sini. Ada 09 dimaknai apa? Momen apa? Tetapi yang pasti ini maknanya adalah tentang sebuah kerinduan dan tentang sebuah kebahagiaan cinta ya. Oke sobat Gondes, soal 2 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Tetap bersandar, bermohon ya, jangan pernah lelah berdoa. Serahkan hubungan ini pada Allah, cintailah dia karena Allah. Apapun yang terjadi agar kamu tidak menyesal di kemudian hari. God bless you. File 2. Allah memberkatimu. Amin. Oke, kita lanjutkan untuk file yang ketiga ya. Di sini apa sebenarnya niat dan isi hatinya padamu ya. Di file yang ketiga ada anggur berwarna hijau ya. Ingat, ini hanya sebagai pembeda saja ya, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu dan maknanya. Terima kasih buat sahabat semua yang sudah klik video ini. Mau ditonton dari awal hingga akhir agar tidak terjadi gagal paham ya. Kalau resonate artinya ini adalah energi kalian. Kalau tidak resonate artinya ambil saja sebagai pembelajaran atau sebagai hiburan ya. Kita akan mulai fokus ya. Apa sebenarnya niat dan isi hatinya padamu?
Fokus ya. Ada godaan diri ya. Ini godaan diri yang dia rasakan setelah mengenal kamu, setelah terhubung dengan kamu ya. Ada godaan diri atau menginginkan sebuah modernisasi. Ini keinginan dia mengenal kamu, terhubung dengan kamu, ingin sebuah perubahan menjadi lebih baik ya. Oke, kita lanjutkan. Tetap fokus. Apa sebenarnya niat dan isi hatinya padamu? Hubungan ini hubungan triparti ya. Jadi setelah kamu atau sebelum kamu udah ada orang lain ya. Atau bisa dibilang cinta segitiga terbentuk di sini ya. Kembali kalian yang rasakan ya. Ingin mengalami sebuah perubahan. Jadi dia sudah ada orang lain sebelum kamu atau setelah kamu itu ada yang lain gitu. Letakkan ya energi kalian ya. Kalau secara makna lain, ini adalah sesuatu yang dia inginkan atau kamu inginkan dari pertemanan menjadi sebuah seperti yang kalian inginkan, seperti itu dengan triparti atau sebuah keinginan yang akan terjadi gitu ya. Ada magic sun di sini, ada kekuatan alam tentang perasaan ya. Biasanya kekuatan alam turun itu ada perasaan yang sesungguhnya kalian nggak tahu, kalian berdua itu nggak tahu ya. Jadi pantaslah kalau kalian menanyakan apa niat dan isi hatinya dia. Ya sebetulnya dia sendiri belum terlalu tahu, tetapi di sini sudah ada clue-nya bahwa dia ingin melakukan sebuah perubahan atau kehidupan baru menjadi lebih baik, atau pengen healing, melanjutkan hidup, atau ada godaan diri. Godaan diri itu hadirnya dari dalam dirinya gitu loh. Ya tiba-tiba jatuh cinta atau melihat kamu atau kalian berteman kemarin atau berkenalan atau terhubung, kemudian ada rasa yang berbeda gitu. Itu godaan itu datang dari diri dia gitu ya. Dan kemudian dia menginginkan sebuah healing atau melanjutkan hidup atau godaan diri ya. Betul. Usianya lebih muda dari kamu terlihatnya di sini ya. Dia tetapi ragu-ragu dalam tindakan ya. Dan hubungan ini ada namanya hubungan triparti, ada sebagian yang seperti itu, tetapi ada juga yang dimaknainya kalau lajang-lajang atau single parent ini kan menjadi sebuah kenyataan seperti yang kalian inginkan, yaitu tentang isi hatinya, tentang cinta seperti itu. Di sini the bull semua sudah mau ngawalin tuh, dia juga ragu-ragu sebetulnya sih ya. Tapi itulah dorongan dari hati dia untuk mengalami ya, untuk menjadikan sebuah perjalanan hidup atau healing atau melanjutkan hidup atau kepingin healing ya dia ya, kepingin healing pastinya seperti itu dari cinta segitiga ini ya. Tapi nanti dia akan meninggalkan kamu ya, akan meninggalkan kamu. Ini hanya sekedar untuk godaan diri saja, untuk sebuah godaan di diri yang dia rasakan ya, mengenal kamu lebih jauh. Kemudian tetapi dia kan nggak pakem kalau untuk melangkah ke depan untuk menjadi sebuah komit, itu dia nggak mau gitu loh. Jadi ya kepengen healing aja, godaan diri dari dalam hatinya dia, pengen terhubung, pengen healing ya, pastinya itu healing ya. Karena ada sesuatu di belakang. Dan ini adalah cinta segitiga, sebagian seperti itu. Tetapi ada juga yang memang dari pertama dia ingin ada godaan diri dan kemudian ingin mendekati kamu dan akan benar-benar terdekat, akan benar-benar terhubung dan benar-benar akan menjadi sebuah kenyataan kalau kalian komitmen walaupun cuma sebentar, tapi akan terjadi itu. Dan mungkin ada yang sudah terjadi ya, ada magic sun di sini. Tapi kemudian timbullah ragu-ragu dalam tindakan ya. Semuanya tuh kayak konyol gitu loh, berani memulai tetapi dia tuh nggak hati-hati. Jadi padahal udah tahu dia tuh ada hubungan triparti ya, di sini ada hubungan triparti, ada sebagian benar-benar cinta segitiga, tapi dia nekat tergoda oleh kamu dan melakukan sebuah perjalanan hubungan di situ ya.
hubungan ya intens, nggak peduli gitu ada hubungan ini ya. Terus kemudian di sini dia, Bunda sudah bilang ini hubungan tidak main hati ya, cuma sebuah keudahan diri dan nanti akan meninggalkan kamu. Jadi niatnya tuh kayak hati-hati ya, PHP-in gitu loh, PHP-in tapi untuk kesenangan dia gitu loh, untuk kesenangan dia, untuk belajar supaya dia bisa healing gitu loh. Jadi kayak mengambil sebuah manipulasi yang bukan manipulasi, memang dia ada hasrat, ada tergoda dengan kamu gitu loh, tetapi tidak untuk komitmen, tidak untuk melakukan sebuah status pacaran atau status aku cinta kamu, tidak ada. Ini hubungan sudah ada yang lain sebelum kamu, dan bahkan kalau yang lajang ketemu lajang ya bisa ketemu, bisa kalian bisa nyambung, bisa jalan bareng-bareng, tapi hanya sebatas itu. Karena ini kayak udah menimbang cinta ya, dari cinta satu ditimbang ke cinta satu lagi ya seperti itu yang membuat kayak godaan diri gitu. Dia sudah ada yang lain ya tadi sebelum kamu itu, tapi akan terhubung, benar-benar akan terhubung seperti itu. Tetapi kemudian nanti ada keraguan dalam langkahnya, karena ini hubungan iseng ya Des, bukan iseng, konyol. Dia udah tahu gitu loh, ini bahaya kalau dilanjutkan, itu pasti akan ada keinginan salah satu diantaranya kamu ya, kamu akan meminta status kan, tidak cuma sekedar healing atau sekedar hubungan cinta saja. Kalau terhubung tanpa status atau tanpa kepastian kan kamu nggak mau, dan nanti akan meninggalkan kamu dia, seperti itu ya, akan meninggalkan kamu. Baiknya gimana Des? Kalau aku Des bilang ya lebih baik kamu untuk mengantisipasi saja, jangan sampai kamu benar-benar baper dan terbawa arusnya sehingga nanti kamu akan menyesal. Karena terlihat di sini kamu bisa merasakan kan, kalau memang kalian ada di ranah ini kamu pasti akan bisa merasakan orang ini PHP-in, iseng atau memang serius. Nggak ada keseriusan di sini ya, tidak ada keseriusan, hanya godaan diri. Terlihat ada energi Sagittarius, dia bukan tipe yang senang selingkuh gitu, tapi dia juga manusia biasa, punya godaan ya, setia, tetapi dia juga mudah bisa tergoda gitu, tapi dia akan setia dengan orang masa lalu ya gitu, dengan orang sebelum kamu gitu. Jadi lebih baiknya kamu antisipasi, jangan baper ya, seperti itu. Berarti iseng dong Des, kasar ya kalau iseng itu, coba lebih kasar ya, buat diri sendiri gitu, pengen kayak yang beda gitu misalkan gitu. Kalau orang Jawa bilang tuh, neng omah wis masak sayur sop, neng jobono sayur asem, kepingin kayak gitu-gitu loh, tahu nggak? Paham kan? Ya seperti itu. Kayak apa? Selingan ya, ya boleh selingan. Jangan menangis ya. Selingan atau ya selingan, benar selingan. Bukan varian ya, selingan aja. Makanan pokok kita nasi, tapi dia kepengen makan roti, seperti itu. Apa tujuanmu dalam hubungan ini? Kamu harus introspeksi ya, harus menanyakan diri kamu sendiri. Materi atau tentang keuangan ya, diantaranya bisa jadi di sini karena finansial, tetapi tidak ada masalah uang ya. Ini hanya main perasaan, tapi perasaan untuk sebuah PHP ini ya, lepaskan dia. Dan tentang sebuah kegagalan, sebelum kamu merasakan terjadi sesuatu hal yang kamu tidak inginkan, lebih baik kamu coba telusurin ya, bagaimana caranya Des. Kamu pasti bisa membaca ya, membaca kalau lagi chat atau kalau lagi ketemuan atau lagi video call, gelagat itu kan bisa dibaca dari WA ya. Seorang yang baru kenal 2 hari sudah menanyakan tentang ya, pokoknya ada janji-janji manis itu. Terkadang ya seorang lelaki itu tidak seperti itu. Kalau mau serius itu tidak akan mengumbar kata-kata seperti itu, dan dia akan lebih menghormatin kita dari bahasanya, dari gerak-geriknya, seperti itu ya. Oke, kita nggak boleh seudon, tapi waspada tuh pasti.
demi kebaikan kita, ya kan. Oke, file 3 ya. Tetap semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Segala sesuatu kalau memang kamu mencintai dia ya, lebih baiknya kamu cobalah untuk bertanya pada Sang Pemilik alam semesta, bertanya, berdoa, perbanyak doa agar kamu selalu mendapatkan bimbingannya. Ya, jangan sampai kita terpuruk atau terjebak dalam hal-hal yang akan membuat kita terpuruk ya. Oke? Sejatinya cinta sejati itu adanya kita pada kita sama Allah. Selebihnya itu anak bonus. Kalau dia memang benar-benar akan meninggalkan kamu, artinya dia cuma bonus. Udah, lepaskan. Bonus terkadang kita dapatkan dengan, kita terima dengan senang hati, tapi kita habiskan pun tanpa terasa gitu loh, ya kan. Oke, seperti itu ya. Oke, file 3. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk file yang keempat ya. File yang keempat. Apa sebenarnya niat dan isi hatinya padamu? Ya, ada anggur berwarna hitam, ya, anggur hitam. Hanya sebagai pembeda, tidak mempengaruhi pada tebaran kartu ya. Terima kasih sekali buat sahabat semua yang sudah klik video ini. Semoga ditonton dari awal hingga akhir dan bisa bermanfaat ya. Oke. Kita akan shuffle, jadi fokuskan hati, pikiran, dan pandangannya. Fokus ya. Oke. Apa sebenarnya niat dan isi hatinya padamu? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang sebuah keberanian dalam tindakan pikiran. Nih. Kartu pertama. Tentang cinta yang berlimpah. Ya. Tentang seseorang yang sudah mempunyai rumah tangga. Tentang cinta yang ragu-ragu. Usianya lebih muda dari kamu ya. Kita lihat. Oke. Fokus ya. Apakah benar kalian berdiri dengan pasangan orang lain? Di sini udah berumah tangga ya pasangan yang kamu pertanyakan ini, orang yang kamu pertanyakan ini. Usianya lebih muda dari kamu dan dia ragu-ragu. Jadi belum yakin, belum bisa meyakinkan dirinya sendiri tentang perasaan dia sendiri. Ya, tapi mempunyai cinta yang kelimpahan buat kamu ya. Tapi dia belum bisa meyakinkan terhadap perasaan dia sendiri tentang perasaannya ke kamu. Seperti itu. Ya. Niatnya apa, Des? Pasti niatnya kita akan lihat. Mencintai kamu niatnya ya, dia mempunyai cinta sama kamu, tetapi kamu berdialog dengan orang yang sudah punya pasangan. Untuk motivasi dia untuk ya, karena kamu menurut dia sosok yang bisa melengkapi hidupnya, yang mensupport dia, membuat dia semangat, seperti itu niatnya, untuk menyemangati diri sendiri. Ya gimana sih kalau kamu gitu ya, vitamin ya, bisa dibilang vitamin ya. Kamu sudah sehat, kamu sudah cukup makan, tetapi kamu membutuhkan vitamin agar lebih semangat, stamina. Ini bahasanya ya, ibaratnya peribahasanya tuh seperti itu. Nah, dia sudah punya rumah tangga. Kalau kalian berdiri dengan orang yang sudah berumah tangga, di sini aku ditekankan berdialog dengan orang yang sudah berumah tangga. Ya, tapi usianya lebih muda dari kamu gitu loh. Dia belum bisa meyakinkan dirinya sendiri. Karena apa? Sebenarnya dia berani mencintai kamu, memberikan perasaan ke kamu, tetapi dia sendiri itu belum klik di perasaan dia bahwa aku tuh sebenarnya cinta gak sih sama kamu gitu loh. Dia itu belum
terhadap diri sendiri, perasaan diri sendiri tuh dia tuh nggak ini, belum yakin, masih ragu-ragu, tetapi dia bilang ke kamu cinta gitu loh. Kenapa? Tujuannya apa? Mungkin kamu baik, mungkin kamu sosok yang menyenangkan, mungkin kamu sosok yang bisa menyupport dia, memberikan semangat dia, sedang dia nggak dapat dari rumah, seperti itu loh. Ya. Di sini tapi dia tetap ada kesabaran. Tentang niatnya sebagai support, sebagai vitamin, sebagai seseorang yang bisa memberi semangat dia. Karena kamu menurut dia semangatnya gitu, cahaya hidupnya nggak didapat dari rumah gitu loh, yang nggak dapat dari pasangannya, seperti itu ya. Iseng ya Des, bukan iseng, dia memang cinta sama kamu, tetapi dia bilang cinta memang sayang, mungkin sudah dibuktikan ya sama kamu, perhatiannya, kasih sayangnya, tindakannya. Cuman dia nggak ngerti kalau perasaan sebenarnya dia tuh sayang sama kamu atau tidak, masih ragu-ragu untuk melangkah ke depan. Yang selama ini dia rasakan ya bahwa kamu sudah menjadi semangat dia, menjadi cahaya hidup buat dia, menyemangati dia gitu loh. Itu paham ya? Paham. Oke. Itu isi hatinya cinta, ada cinta, dan kamu adalah sosok yang bisa dijadikan teman, dijadikan semangat, bisa menyayangi, bisa disayangi, seperti itu. Belum lebih ya di sini ya, karena dia masih meragu terhadap perasaan dia sendiri, tapi sudah bilang cinta mungkin sama kamu. Kamu ajak nikah, oke. Pasti jawabnya seperti itu, karena dia memang cinta, tetapi belum bisa memberikan kepastian pada dirinya sendiri. Ya. Bilang ayo kita nikah, pasti dia akan bilang iya, tapi nanti kalau benar-benar dia akan menampakkan, nanti ditunggu dulu ya, ditunggu dulu, seperti itu. Dan dia akan menunggu, karena dia di sini lebih ke arah kamu dijadikan semangatnya sih, lebih suka itu gitu loh, daripada sebagai pasangan suami istri gitu. Selalu bersyukur dalam setiap keadaan ya, seperti itu. Inilah niat dia gitu. Suatu saat bisa menikah nggak Des, Allahu alam ya. Itu kuasanya, dan kita harus benar-benar meyakinkan pada Allah bahwa kita menginginkan dia. Mungkin seperti itu, karena ada doa kan. Dia ragu-ragu dengan cintanya, dia ragu-ragu sama kamu, dia belum bisa meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia mencintai. Udah berdua ya, diam-diam merindukan kamu. Dan di sini ada mencintai tidak harus memiliki. Mencintai tidak harus memiliki. Allah selalu menyertai kamu ya, menyertai kamu ya, menyertaimu. Amin. The Mons, ada sebuah keinginan di sini, tapi belum akan tercapai. Mungkin bahkan ini dimaknai keinginan yang tidak akan pernah tercapai, seperti itu ya. Terus gimana Des? Cintailah dia karena Allah. Kalau Allah mengizinkan, kalian akan berjodoh. Tapi ini tidak akan ada gambaran, tetapi kalian saling mencintai, terutama kamu ya. Dia mencintai tapi dia ragu terhadap dirinya sendiri, seperti itu ya. Jadi lebih baik ya kita membuka hati buat yang lain juga. Jangan menutup hati hanya untuk satu orang yang jelas-jelas belum pasti, seperti itu. Kalau kalian ada di ranah ini dan kurang detail, silahkan personal reading ya. Oke sahabat semua, semoga ya kalian diberikan hubungan yang terbaik dalam segala hal, baik pertemanan, baik percintaan, ataupun dalam berumah tangga ya. Ini loh niat yang sebenarnya dan isi hatinya dari file 1, file 2, file 3, file 4 sudah kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat, bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Tetap jangan pernah lelah berdoa, jangan pernah melampaui batasan ya. Semua serahkan pada rencananya, karena rencananya paling sempurna. Oke? Ada kesalahan dalam milik Kodes Mendes taruh tentang hati dan jiwa, kebenaran mutlak milik sama sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.